Pararam, Pramudita di sini dan kembali lagi dengan Panikan, podcast anak pendidikan. Oke, hari ini kita bakal kembali membahas topik yang seru, yaitu UKT naik, apakah kita harus panik? UKT, uang kuliah tunggal. Mungkin teman-teman mahasiswa udah gak asing lagi nih sama UKT gitu ya. Dan mungkin teman-teman juga udah gak asing sama permasalahan UKT ini, karena emang tiap tahun bahkan tiap semester selalu ada permasalahan terkait UKT ini gitu ya. Dari mungkin kemarin sempat rame terkait pembayaran UKT pakai pinjol, terus tiap tahun gitu selalu ada keresahan gak bisa bayar UKT gak bisa dicicil, UKT tiba-tiba naik dan lain sebagainya yang emang berkaitan sama UKT gitu. Dan aku yakin sih sebagian besar mahasiswa pasti pernah merasakan itu, walaupun gak semuanya. Dan aku harap teman-teman yang nonton selalu bisa untuk bayar UKT secara lancar, aman gitu ya, dan selalu ada rezekinya. Anyway, kenapa sih tahun ini di 2024 permasalahan UKT ini jadi heboh gitu, jadi permasalahan yang serius dan ramai diperbincangkan? Well, buat teman-teman yang nggak tahu, jadi emang di 2024 ini UKT di beberapa universitas negeri tiba-tiba rame-rame naik gitu, dan ini jadi sebuah kepanikan gitu. Jangankan mahasiswa, orang tua aja ikut panik gara-gara UKT anaknya ikut tinggi gitu. Walaupun Mas Menteri gitu ya, Pak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Budaya itu udah bilang bahwa mahasiswa lama gitu ya itu nggak akan terpengaruh. Ini cuma buat maba-maba aja, mahasiswa baru, tapi tetap aja gitu kan. Kalau katanya tinggi, belum apa-apa, kita juga kehilangan motivasi nggak sih, kayak gimana baru UKT-nya gitu kan kalau setinggi itu. Jadi ya ini jadi permasalahan yang serius juga gitu menurut aku. Dan usut punya usut, ternyata UKT ini kenapa sih bisa tiba-tiba naik dan ramai diperbincangkan, itu gara-gara ada Permendikbud yang baru, yaitu nomor 2 tahun 2024, di mana hal inilah yang menjadi melatar belakangi para petinggi kampus itu tiba-tiba menaikkan UKT-nya gitu. Jadi mungkin teman-teman yang mau cari lebih dalam gitu apa sih isinya dari Permendikbud nomor 2 tahun 2024 itu, akan aku simpen linknya biar teman-teman bisa akses, baca, dan explore lebih dalam gitu, kayak ini apa sih isinya kayak gitu, dan teman-teman nanti baca sendiri. Selain dari situ, Syaiful Huda, which is itu adalah Ketua Komisi 10 DPR RI, juga menjelaskan bahwa sebenarnya ada beberapa faktor yang melatar belakangi kenapa sih UKT ini naik gitu. Dan beliau menyebutkan bahwa karena emang tidak optimalnya pengalokasian dana pendidikan kampus negeri dan pengesahan atau penetapan perguruan tinggi berbadan hukum atau PTNBH gitu. Which is emang PTNBH ini kan emang punya kebijakan sendiri gitu ya, punya kewenangan untuk mengatur universitasnya sendiri, termasuk dalam keuangan kayak gitu. Dan menurut Syaiful Huda, ini yang menjadi alasan kenapa sih para rektor-rektor itu secara ugal-ugalan menaikkan UKT-nya. Karena kenapa disebut ugal-ugalan gitu? Karena kita bisa lihat gitu ya, di beberapa universitas ini emang naiknya secara drastis. Mungkin aku bakalan contoh dari Universitas Indonesia, UI gitu ya. Asalnya dia ada 11 kelompok UKT gitu, dan sekarang udah dikerucutkan menjadi 8 kelompok, dimana emang kelompok 1 sama 2 itu nggak terpengaruh gitu, biaya UKT-nya tetap sama, cuman dari kelompok 3 sampai 8 itu beda kayak gitu, berubah. Contohnya di yang kelompok ketiga ini, dia asalnya itu 2 sampai 4 juta kalau nggak salah, cuman di 2024 ini dia naik jadi rentangnya 7 sampai 12 juta kalau nggak salah, dan itu udah sampai 2 sampai 3 kali lipatnya loh guys. Ya gimana mahasiswa nggak panik gitu. Dan lebih ekstrim lagi, di Universitas Jenderal Sudirman itu kenaikannya sampai 300% lebih. Ya pasti panik gitu. Bahkan
Sampai akhirnya beberapa perwakilan dari BEM termasuk dari Universitas Jenderal Sudirman lainnya juga dibawa ke rapat kerja gitu ya DPR RI, dimana di situ di Komisi 10 juga dengan Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu membahas terkait UKT ini gitu, dimana Komisi 10 menjelaskan juga loh bahwa kayaknya ada yang salah nih dari Permendikbud nomor 2 tahun 2024. Jadi Komisi 10 menyarankan untuk diadakannya revisi atau peninjauan ulang dari Permendikbud itu. Dan Pak Nadiem Makarim juga dengan terbuka gitu ya menerima masukan dan emang sebaiknya mungkin ditinjau ulang karena setelah dilihat-lihat emang perubahan-perubahan atau kenaikan-kenaikan UKT itu yang telah dilakukan oleh para rektor, para petinggi kampus ya emang sesuai dengan Permendikbud itu, karena berarti artinya ketika PTNBH ini menaikkan UKT-nya ya itu kan setelah disetujui juga oleh kementerian gitu. Jadi Pak Nadiem Makarim juga ingin mengevaluasi dari kebijakan yang sudah ada dan meminta para universitas untuk melakukan peninjauan ulang juga terhadap kebijakan yang telah mereka tetapkan terkait UKT itu. Jadi sebenarnya teman-teman nggak usah panik gitu ya, karena dari kesimpulannya emang telah terjadi gitu kenaikan UKT, tapi di Komisi 10 di rapat kerja DPR bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek juga ada kok keinginan mereka untuk mengevaluasi, meninjau ulang. So itu aja dari aku tentang informasi terkait UKT naik. Apakah kita harus panik? Dan jawabannya gak usah panik. Dan terus kawal kebijakan yang ada dari pemerintah, terus awasi dan evaluasi, dan update juga informasi terkini terkait pendidikan lewat Panikan, podcast anak pendidikan. Saya Pramudita dan bye, see you in next video, bye bye.